Shalom, kita baca beberapa ayat berikut ini. Ini mengenai penghasilan, mengenai kekayaan, dan sangat menarik sekali. Di kitab Amsal pasal 15 ayat 6 dikatakan, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Kalau dikatakan penghasilan orang fasik, ini tidak berarti hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi juga bisa berarti orang benar, cuma cara kerjanya itu seperti orang fasik atau orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam terjemahan lain, ayat ini mengatakan penghasilan orang fasik itu membawa bencana, atau ada kalau istilah umum tuh uang panas. Jadi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu tidak akan abadi, atau membawa kutuk atau membawa masalah. Barangkali itu juga sebabnya ketika di perjanjian lama, Naaman yang sudah sembuh dari kustanya, ketika Nabi Elisa menyuruh dia untuk merendam dirinya di sungai Yordan 7 kali, dan begitu selesai maka kustanya hilang, kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Lalu Naaman mau memberikan persembahan, memberikan hadiah, tapi Elisa menolak, sama sekali nggak mau dia terima itu. Tapi kemudian bujangnya Elisa ini diam-diam dia nipu, dia bilang Elisa minta sedikit ya barang, dan akhirnya Gehazi ya bujangnya Elisa itu dapatkan emas dari Naaman, tapi juga penyakit kustanya juga kena ya kepada dia. Barangkali itu ya, ada yang menganggap bahwa salah satu akibat dari cara memperoleh harta yang nggak benar itu ada kutuk yang menyertainya, ada malapetaka, ada kerusakan yang menyertainya, juga bisa ada penyakit yang menyertainya. Tapi kalau firman Tuhan di bagian lain mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kalau kita dalam tuntunan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kita bekerja, berkat Tuhan itu membuat kita kaya dan tidak menambah penyakit, tidak menambah masalah, tidak merusak rumah tangga, tetapi justru bisa kita nikmati bersama-sama. Ayat berikutnya kita bisa lihat di Amsal 13 ayat 22, dan ini menarik sekali. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ada berbagai terjemahan sebenarnya ya, tapi saya juga bacakan lagi nih dalam terjemahan yang sama. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kalau orang berdosa itu bekerja, mengumpulkan sesuatu, apalagi dengan cara yang tidak benar, kalau kita baca di ayat sebelumnya tadi dikatakan membawa malapetaka, membawa kerusakan. Tetapi di sisi lain, kalau kita baca di sini, itu disimpan bagi orang benar. Ya, menarik sekali. Saya pernah dengar satu kesaksian yang itu real terjadi. Awalnya saya nggak gitu ngerti, ya, tapi setelah belajar banyak firman Tuhan, iya betul juga ya. Karena kan alam semesta ini milik Tuhan. Tentunya Dia inginkan itu bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia. Tetapi di sisi lain kan juga ada iblis yang bekerja dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi ada orang-orang yang memang menggunakan juga kuasa gelap ya untuk bisa menjadi kaya. Ada yang bertapa di gunung atau di wilayah tertentu untuk memperoleh kekayaan. Tapi sementara mereka mungkin memperoleh secara finansial, harta mereka itu biasanya ada tumbal di keluarga mereka. Dan itu umum ya, banyak orang tahu ya. Kadang-kadang ketika orang minta kekayaan di satu tempat, maka ada tumbalnya. Dari keluarga itu ada anggota keluarga yang mungkin sakit ya dan sebagainya. Tapi kalau dari Tuhan, berkat Tuhan itu tidak hanya menjadikan kaya, tapi susah payah juga tidak menyertai ya apa yang Tuhan berikan itu kepada kita.
Saya pernah dengar satu kesaksian, satu orang hamba Tuhan ya, tapi dia bukan full timer. Dia punya kantor ya, dia seorang self employee. Jadi usahanya itu ya milik dia. Dia bertindak sebagai profesional. Kemudian untuk tempat kerjanya dia sewa satu gedung ya, satu bangunan lah ya, satu bangunan yang cukup besar, di mana dia entah dia menyewa seluruh gedung itu, bangunan itu, ataukah sebagian, saya kurang tahu. Tapi yang jelas dia sudah lama sekali, bertahun-tahun dia selalu kontrak di tempat tersebut. Satu ketika pemilik dari gedung tersebut mau jual, ya. Jadi dia bilang sama ibu ini, ya, seorang profesional, dia bilang, "Bu, beli aja lah ini gedung saya, ya. Saya nggak mau kontrakan lagi karena saya pikir lebih baik saya jual saja. Uangnya saya bisa gunakan untuk usaha saya yang lain." Nah, ibu ini yang profesional dia nggak tahu ya harus dapat duit dari mana, karena selama ini dia nggak berpikir juga untuk beli gedung tersebut. Bagi dia cukuplah untuk dikontrak. Lalu dia berdoa, ya, dia tanya Tuhan sekian lama, dan karena ibu ini memang pekerjaannya juga mengurus sertifikat tanah, ya, hal yang menyangkut tanah bangunan. Jadi dia punya klien banyak sekali, orang-orang yang datang untuk mengurus sertifikat, kemudian mengurus hal-hal yang ya jual beli tanah, bangunan dan sebagainya. Satu ketika ada orang yang datang kepada dia dan mau jual tanahnya. Dan tanahnya cukup murah. Kemudian orang ini datang, nah si ibu ini, profesional ini, karena dia sudah terbiasa untuk jual beli, dia mengerti urusan pertanahan, jadi dia cek surat-suratnya lengkap, semua asli, beres. Dan karena orang yang jual ini butuh uang, jadi dia doa juga, dia tanya Tuhan, dia mengerti, Tuhan bilang ambil itu, lalu dia putuskan dia ambil. Tapi karena dia nggak punya uang yang cukup, maka dibuat perjanjian untuk dibayar secara cicilan, ya, dicicil. Saya lupa selama berapa bulan, apakah setahun ya, pokoknya tidak sekali bayar. Dan kemudian dia kenal Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, jadi dia tahu suara Tuhan. Lalu setelah beberapa lama dia pikir dia sudah beli ini ya, sudah sah milik dia, tapi masih dalam cicilan ya. Terus dia pergi untuk cek tanah tersebut. Ternyata tanah tersebut adalah jurang ya, dan dia kaget sekali. Dia ini orang yang teliti, biasanya kalau ngurus segala sesuatu itu detail sekali, tapi untuk hal ini ternyata dia lalai. Dia beli tanah dan dia nggak cek dulu lokasinya seperti apa. Dia beli, ternyata tanah itu jurang. Lalu dia doa, dia bilang, "Tuhan, ini gimana, saya berdoa untuk bisa beli gedung tempat saya usaha ini, tapi ternyata saya malah beli tanah, nyicil belum lunas, ternyata tanahnya jurang." Lalu ketika dia berdoa seperti itu, Tuhan cuma bilang begini di hati dia, "Sekarang kamu tidak tahu, tapi nanti kamu akan tahu." Ya. Lalu dia damai. Nah, ketika dia merasa goyah lagi, dia berdoa lagi dan dia dapatkan peneguhan, "Sekarang kamu tidak tahu, tapi nanti kamu akan tahu." Dan ketika suaminya nanya, orang-orang tanya, "Kok beli tanah di tanah jurang, apa gunanya, ini nggak bernilai ini?" Dia cuma jawab, "Sekarang saya tidak tahu, tapi nanti saya akan tahu." Tidak lama setelah itu, entah selang 1-2 bulan setelah dia beli tanah itu, ternyata ada orang yang punya tanah dekat dia itu mau bangun hotel. Tapi kalau hotel ini jadi, mau dibangun, hotel ini nggak punya jalan masuk kecuali tanah jurang tersebut. Jadi yang rencana bangun hotel ini hubungi ini ibu ini, dia bujuk untuk dia bisa beli tanah tersebut. Nah, di situ terjadi bargaining power ya.
tawar-menawar. Jadi si ibu ini dia doa, dia yakin naikkan harganya ya, naikkan harganya. Yang mau bangun hotel ya dia nggak punya pilihan, dia mesti beli tanah itu kalau dia mau bangun hotel. Kalau enggak ya nggak bisa, ya percuma. Jadi akhirnya setelah harganya sudah cukup tinggi pada titik tertentu, dia mengerti Tuhan bicara di hatinya, lepas ya. Jadi langsung ACC dia lepas tanah tersebut dan dia langsung bisa bayar lunas sisa cicilan. Sisanya banyak sekali dan dia bisa beli gedung untuk dia yang tadinya dia kontrak itu ya buat kantor dia sebagai profesional, dia bisa beli. Ya, dia bisa beli cash. Dan setelah lunas dia beli ya, udah beres semua, tidak lama kemudian terjadi krisis keuangan tahun 98 dan hotel itu tidak jadi dibangun ya. Wow, saya kaget juga dengar cerita itu ya, tetapi ini sebenarnya contoh bagaimana orang berdosa ditugaskan menimbun sesuatu ya. Ini ada ayatnya juga ya di Pengkhotbah 2 ayat 26. Kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah ya. Atau di kitab Amsal tadi ya, harta orang fasik disimpan bagi orang benar. Lalu mungkin orang bisa protes, kalau gitu Tuhan nggak adil dong ya. Nah kita nggak tahu ya orang yang menjual itu seperti apa ya. Tetapi poinnya adalah memang Alkitab itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mungkin dia bekerja atau dia memperoleh penghasilan dengan cara yang tidak benar, atau mungkin dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak benar ya, yang tidak baik, yang merusak. Uang itu sifatnya netral ya, tidak jahat, tidak baik. Tapi kalau di tangan orang jahat bahaya sekali ya. Bisa digunakan banyak hal untuk banyak sekali ya. Tetapi kalau orang jahat itu kehabisan uang, ya dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa rancang hal-hal yang jahat. Tetapi kalau uang itu ada di tangan orang-orang yang takut akan Tuhan, maka uang itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik, ya, untuk membangun, bukan untuk merusak, ya, untuk membuat hal-hal menjadi lebih baik lagi. Ya, ada orang yang saya kenal, dia tinggal di satu kompleks, dia cukup diberkati, bahkan sangat diberkati oleh usahanya, sehingga dia tidak hanya beli beberapa ruko ya yang mungkin jarang dipakai, tapi dia benahi, dia pasang lampu dan sebagainya, sehingga dia tuh jadi berkat di situ, tempat itu jadi bagus ya, dan orang-orang senang. Ya ini contoh bagaimana uang digunakan dengan cara yang benar ya, bukan cara yang tidak benar. Ada seorang hamba Tuhan lagi ya, dia satu ketika dia mendarat ya, dia mau pelayanan, dia mendarat di satu negara di Afrika untuk pelayanan. Ketika di airport itu dia ngantri ya untuk dapat taksi. Waktu dia sedang ngantri, sudah giliran dia, tiba-tiba ada orang berjas pakai bawa tas kantor, tergesa-gesa dan dibilang, tolong saya butuh untuk taksi, saya butuh taksi. Jadi dia nggak ikut ngantri, dia serobot giliran hamba Tuhan ini. Tapi hamba Tuhannya dengan tenang saja, oh ya silakan ambil gitu ya. Lalu orang di belakang hamba Tuhan ini yang ngantri bingung gitu, itu kamu kenal? Oh iya, dia kerja buat saya gitu. Lalu orang-orang tertawa yang dengar itu ya. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini menyadari dia hidup melayani Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan pakai banyak orang yang bahkan dia nggak kenal untuk menimbun sesuatu, kemudian akan Tuhan pakai itu untuk orang-orang yang melayani dia, ya, untuk kebutuhan, untuk pelayanan dan sebagainya, ya. Jadi dia memandang orang lain yang mungkin dia nggak kenal itu, ya, businessman, oh iya dia kerja buat saya. Artinya dia mengumpulkan sesuatu yang nanti oleh tuntunan Tuhan, ya, Tuhan bisa bawa orang itu untuk membawa sesuatu ya
tidak harus ke hamba Tuhan itu ya, tapi artinya secara umum, karena Alkitab berkata kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kemudian di Pengkhotbah 2 ayat 26 ini, kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Tapi untuk bisa memperoleh itu, dikatakan di awalnya itu, orang yang dikenannya, ya, Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ada 3 hal di sini ya. Hikmat itu pengetahuan yang dipraktekkan dalam situasi tertentu ya. Pengetahuan tentunya termasuk skill, ya, itu sebabnya kita sekolah, kita belajar. Tuhan memperlengkapi kita, dan juga Tuhan memberikan kesukaan untuk kita melakukan sesuatu yang memang dalam rencana Dia. Sehingga nantinya hal-hal yang dibutuhkan Tuhan bisa gerakan orang lain termasuk orang-orang fasik untuk mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proyek-proyek yang Tuhan berikan ya. Lalu Mazmur 127 ya, ayat 2 ini terkenal. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, luar biasa ini. Ya. Ini kan kalau ayat 1-nya berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Baru dikatakan di sini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dulu ada hamba Tuhan yang bagikan ini, dia bilang kalau dia punya masalah, dia berdoa, dia nyatakan kepada Tuhan, habis itu dia bilang, habis itu saya tidur. Dia bilang, karena dia pegang ayat ini ya, karena Tuhan akan berikan itu waktu saya tidur. Ya tentu ada berbagai pengertian ya, diantaranya tidur itu kan kita rest. Waktu kita rest, teduh, disitulah Tuhan kasih hikmat ya. Kalau kita ngoyo malah susah dapatnya. Dan ini dipelajari oleh orang-orang yang belajar pengembangan diri. Mereka mengerti bahwa banyak ide-ide yang muncul itu waktu kita sedang tidur ya. Waktu kita sedang tidur tuh frekuensi otak kita sedang turun. Pada titik tertentu itu disitulah muncul solusi ya. Mereka pelajari. Jadi ada teknik-teknik yang dibuat orang itu ketika mau tertidur, terus dia bangun, lalu tiba-tiba dia dapat ide yang dia perlukan. Nah, firman Tuhan mengatakan juga demikian ya. Jadi memang ini satu kebenaran yang luar biasa. Dan memang Tuhan berkata di kitab Maleaki pasal 3 itu nggak hanya bicara tentang perpuluhan, tapi dia bicara bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan, dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, ada timingnya, ada waktu Tuhan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini firman Tuhan. Ya, baru ayat 18 mengatakan, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Jadi ya jangan heran kalau memang ada perbedaan, karena memang Alkitab mengatakan demikian. Ya, kita perlu belajar mengakui, memegang firman ini bahwa itu adalah janji Tuhan. Bahwa orang akan melihat perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Tuhan, melayani Allah, melayani Elohim, dan orang yang tidak melayani Dia. Dan dengan pengertian seperti ini, ya kita bisa tenang. Tentu kita lakukan bagian kita bekerja, tapi waktu kita nggak ngerti harus buat apa, ya coba belajar teduh. Berdoa, tanya Tuhan, teduhkan hati, dan seperti Mazmur 127 itu, kalau perlu rest ya, supaya pikiran kita itu teduh. Ya, saya kadang-kadang kalau dulu mau ujian, ketika saya capek, saya berdoa sebentar, lalu saya tidur. Ya, saya setel jam saya untuk bangun jam tertentu,
Lalu ketika saya bangun baru saya belajar, dan itu biasanya sangat efektif karena tiba-tiba saya seperti mengerti apa yang harus saya pelajari, dan dengan cepat saya bisa menangkap hal-hal yang memang perlu dipelajari ya. Tuhan kita Tuhan yang baik, jangan pernah lupakan itu. Dia merancangkan hal yang baik bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin.